Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Wujud kasih kita kepada Tuhan, bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yaitu kita harus mengikut Yesus sampai garis akhir. Mengikut Yesus sampai garis akhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di ayat 19, dan hal ini dikatakannya. Hal ini dikatakan oleh Yesus kepada Petrus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Wow, saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Saudaraku, di ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Apa maksudnya? Di ayat 19 dijelaskan. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Bagaimana kita dalam perjalanan hidup sampai garis akhir, apakah kita akan memuliakan Tuhan? Ini penting sekali. Kalau saudara dan saya berkata bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan, maka ikutlah Yesus sampai garis akhir. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi kalau kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, maka engkau harus mendengar. Saudara harus mendengar bahwa Tuhan sedang berkata kepada kita, ikutlah aku. Jadi Yesus memanggil kita supaya kita dalam perjalanan hidup ini selalu mengikut Yesus. Walaupun ada banyak macam alasan untuk kita hingga mau berkata, Tuhan, saya mau ikut yang lain. Tetapi hari ini melalui kebenaran firman Allah, kita diingatkan oleh Tuhan untuk hanya terus mengikut Yesus dalam hidup ini. Kasih itu harus dibuktikan dengan cara mengikut Dia, mengikuti Yesus. Harus setia sampai garis akhir. Setia sampai garis akhir. Tetap mengikut Tuhan. Jangan pernah kita untuk menyangkali iman percaya kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sempat menyangkal imannya. Waktu Yesus ditangkap, kemudian orang bertanya kepada dia, engkau murid Yesus, engkau pengikutnya? Petrus bilang, enggak, saya enggak kenal dia. Halo? Petrus berkata, aku enggak kenal dia. Sampai akhirnya ayam berkokok. Terjadi penyesalan yang luar biasa, terjadi pertobatan. Bukan satu kali ini Petrus mendengar Yesus berkata, ikutlah. Tentu hal ini mengingatkan dia panggilan semula, ikutlah aku. Jadi kalau kita mengingat kita dipanggil oleh Tuhan, ikutlah aku. Tetapi fakta menunjukkan dalam perjalanan hidup kita, ya, panggilan Tuhan yang berkata ikutlah aku ternyata mengalami goncangan juga, mengalami tantangan juga, mengalami pergumulan juga. Bisa saja dalam perjalanan ini kita mulai bingung-bimbang. Kita ini mau ikut Yesus apa enggak sih? Mau terus ikut Yesus atau enggak sih? Tampaknya mulai goncang. Saudaraku, fakta menunjukkan banyak orang-orang Kristen bahkan sudah melayani Tuhan pun, bahkan sudah mengatakan diri sebagai doktor teologi pun. Saya melihat dalam titik tertentu tampaknya ada kebimbangan, kebingungan, sehingga nggak percaya lagi sama Yesus. Oh ya,
tidak percaya lagi sama Yesus dan tidak mengikut Yesus. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang di rumah, perhatikan, pertahankan imanmu, keyakinanmu bahwa kau percaya kepada Yesus dan di dalam Yesus ada keselamatan. Pertahankan iman sampai garis akhir, apapun resikonya. Amin. Halo, coba lihat kiri kanan. Katakan apapun resikonya. Sekarang begini, saudara sedang kelaparan banget, nggak ada makanan, sangat-sangat lapar. Tapi kemudian orang berkata, saya akan memberi makanan ini, tetapi tinggalkan iman. Jangan pernah percaya kepada Yesus lagi. Kira-kira saudara, ayo pilih, mau makan atau mau Yesus? Halo, yang di gereja, mau Yesus atau mau makan saja? Yesus. Amin. Itu karena saudara belum terlalu lapar. Kalau sudah lapar dan sangat lapar, mungkin berkata udah makan aja, udah gak tahan. Jadi masalah perut bisa membuat orang tinggalkan Yesus. Oh, salah perut. Tapi yang di rumah pasti berkata Yesus. Amin. Halo. Atau makan aja deh. Aduh, susah. Masalah makanan ini seringkali menggoncangkan iman seseorang. Dan ada tawaran-tawaran untuk karir, pekerjaan yang bisa melejit, kekayaan ditawarkan, kesenangan. Untuk pemuda-pemuda, kalau saudara jatuh cinta kepada seorang pemudi, tapi pemudi berkata, tinggalkan imanmu, baru saya mau dengan engkau. Kira-kira bagaimana jawaban pemuda? Aldo, bagaimana? Mau dia atau mau dia kecil atau dia besar? Dia kecil, dia besar? Dia besar. Oh, puji Tuhan, dia besar. Tapi banyak orang dia kecil aja deh. Ya, yang pemudi, bagaimana ketika pemuda berkata, aku mau dengan engkau, tapi engkau harus tinggalkan iman. Ya, pemudi, Anggirisa, kau bilang apa? Dia kecil atau dia besar? Dia besar, tetap. Oh, haleluya. Jangan tahu. Ada orang-orang meninggalkan imannya oleh karena teman hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertahankan iman kita sampai garis akhir. Ini adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Satu kebohongan besar, kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi ketika ada persoalan kita tidak datang kepada Tuhan, kita justru meninggalkan Tuhan, kita tidak peduli kepada Tuhan. Di mana kasih kita kepada Tuhan? Simon Petrus ya, mendapatkan panggilan itu, kemudian dia mengalami pembaharuan hidup terus menerus. Dia melayani sampai garis akhir, bahkan sampai mati. Dia disiksa, dia mengalami penderitaan. Bahkan sejarah berkata bahwa ketika dia disalibkan, dia berkata, saya tidak layak disalibkan seperti Tuhan. Saya disalibkan terbalik saja. Kira-kira dia merasa tidak layak seperti Yesus. Ya. Dan akhirnya dia disalibkan dengan kepala ke bawah. Jangan pernah kita menggantikan posisi Yesus dengan yang lain dalam hidup kita. Mari kita berjalan dengan iman. Bukankah pujian kita tadi berkata dia adalah gembala yang baik yang selalu menyertai kita? Bukankah dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita? Kadang-kadang memang diizinkan kita berjalan seperti dalam lembah kekelaman. Inilah perjalanan hidup, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Ketika dia berkata kepada kita, ikutlah aku, maka dia sungguh bertanggung jawab dalam hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, buat satu komitmen, berbahagia terus komitmen bahwa kita mau ikut Yesus dan kita mau dengar suara Tuhan, kita mau
yang Yesus katakan kepada Petrus, ikutlah aku. Jangan coba-coba menoleh kemana-mana. Jangan coba-coba kembali ke belakang. Jangan coba-coba kembali kepada kehidupan yang lama. Engkau yang sudah mengikut Yesus, ikutlah Dia sampai garis akhir. Walaupun pada akhirnya ada penderitaan. Karena dalam kitab Filipi dikatakan bahwa kita pun dipanggil untuk juga menderita, sama seperti Dia menderita. Jadi penderitaan bukan menjadi sesuatu yang akan membuat kita putus hubungan dengan Tuhan. Tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi siap juga menderita. Kalau keadaan dunia semakin susah, saudara dan saya tidak bisa makan lagi oleh karena situasi yang ada. Kemudian ada orang yang menawarkan makanan untuk menyambung hidup kita, tapi dengan syarat harus meninggalkan Yesus. Kita harus berkata, lebih baik Tuhan, saya tidak mau makananmu kalau aku harus meninggalkan Tuhan. Jadi kita harus mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, godaan-godaan di sekeliling kita terlalu banyak untuk mengalihkan kita kepada jalan lain, supaya kita tidak mengikuti Yesus. Tapi hari ini kita menemukan firman Tuhan. Perjumpaan Yesus dengan murid-murid di danau itu, setelah Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa, Allah yang maha hadir itu, Allah yang maha kuasa itu, Yesus memberikan pesan yang penting kepada murid-murid, kepada saudara dan saya, supaya kita mengasihi Dia sungguh-sungguh. Harus kita buktikan dengan cara bahwa mengasihi Tuhan jangan hanya sebatas kata-kata, jangan hanya di bibir saja. Jangan menjadi orang Kristen KTP, jangan gombal, tetapi kita mau berkata, sungguh-sungguh aku mau buktikan bahwa aku mengasihi Tuhan, siap meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain, lebih daripada mereka ini? Dan kita mau berkata, ya Tuhan, Engkau tahu aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan hanya sebatas kata-kata, tapi harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, kita harus buktikan dengan cara bahwa kita mau mengikuti panggilan itu, melakukan perintah Tuhan Yesus. Wujud kasih-Mu dan kasih-Ku kepada Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan, kita mau mengikuti firman-Nya, kita mau mengikuti panggilan itu, kita mau lakukan tugas yang Tuhan tetapkan untuk kita. Kita mau menjadi berkat. Lakukan perintah Tuhan. Wujud kasih kita kepada Tuhan, kita harus mengikuti Dia selama-lamanya. Jangan pernah sangkali imanmu, jangan pernah menyangkali Yesus di depan orang lain, di depan atau di muka orang. Tetapi kita mau terus berkata, Yesus adalah Tuhan. Saya mau ikut Yesus, meskipun saya susah menderita dalam dunia ini. Kalau itu Tuhan izinkan penderitaan itu pun terjadi, kita tetap berkata, aku ikut Yesus. Adakah saudara dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Satu pertanyaan itu. Dan mari kita harus jawab dalam perjalanan hidup. Sepanjang perjalanan hidup ini adalah jawaban atas pertanyaan Tuhan kepada kita. Apakah kita mengasihi Dia? Mari kita buka hati kita, responi firman Tuhan, dan kita mau buat komitmen atau berbahagia komitmen. Ya Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu segalanya. Walaupun memang kasih kita terbatas, tetapi Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, pikiran kita, akal budi kita, seluruh kekuatan kita. Kita harus mengasihi Tuhan Allah. Dan itu adalah hukum yang pertama. Dan juga mengasihi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai kita bangkit berdiri,
pemain musik, pujian. Ke depan kita menyanyikan satu pujian meresponi firman Tuhan. Apakah sungguh kita mengasihi Tuhan? Jika sungguh kita mengasihi Tuhan, kita harus praktekkan dalam perjalanan hidup kita. Jangan hanya sebatas kata-kata saja kasih itu, tetapi kita mau buktikan dengan melakukan perintah Tuhan. Dan kita mau buktikan juga bahwa sepanjang hidup kita mau ikut Dia. Kita nyanyikan pujian ini, dan ini adalah pengakuan kita, doa kita, respon kita kepada Tuhan. Engkau sungguh mengasihi Tuhan, coba hidup
berkata Yesus, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Katakan di hadapan Tuhan. Jawablah itu di hadapan. Sepanjang hidup ini kami mau menjawab pertanyaan Tuhan. Kami terus mengasihi Engkau Tuhan segalanya. Kami tidak dapat bersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Ya juga dalam situasi seperti ini sungguh-sungguh kami membuktikan bahwa mengasihi Tuhan. Kami mau terus ikut Tuhan. Kami mau terus ikut Tuhan. Walaupun tolong kami Tuhan, supaya kami tidak berpura-pura mengasihi Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak berpura-pura, supaya tidak bersandiwara di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami terbatas Tuhan untuk mengasihi Engkau Tuhan. Kami terbatas Tuhan menunjukkan kasih itu Tuhan. Kami sudah mengalami keterbatasan Tuhan. Kau bertanya kepada kami, apakah kami mengasihi Tuhan? Kau tahu Tuhan, kami batas kami untuk mengasihi Engkau. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengasihi. Membuktikan kasih itu Tuhan sepanjang hidup kami. Membuktikan bahwa sungguh kami mengasihi. Haleluya. Semua Tuhan meresponi firman-Mu Tuhan, meresponi pertanyaan-Mu, dan kami mau berkata Engkau Tuhan bahwa kami mengasihi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di gereja, yang ada di rumah sakit. Engkau harus menjawab pertanyaan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan pertanyaan ini jawaban kita adalah sepanjang hidup kita. Kita mau buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan bukan hanya sebatas kata-kata. Kita mau praktekkan kasih itu. Kita utamakan Dia lebih daripada yang lain. Kita prioritaskan. Dan jangan pernah menggantikan kedudukan Yesus dengan yang lain. Kita mau mendengar suara Tuhan. Kita mau mengikuti perintahnya. Dan kita mau mengikuti Dia sampai garis akhir. Mari datang kepada Tuhan. Dan dengan jujur kita mau berkata, Tuhan, Engkau tahu segalanya dalam hidupku, dan sungguh aku mengasihi. Saudara yang ada di rumah saat ini, katakan dengan imanmu, dengan doamu, Tuhan Yesus, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu.
kami boleh mendengar suara-Mu dan kami mau menjawab pertanyaan Tuhan bagi kami. Bahwa sungguh kami mengasihi Engkau, tetapi Engkau tahu Tuhan batas-batas kasih yang kami bisa perbuat bagimu. Engkau tahu Tuhan kami lemah. Tuhan tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dalam segenap perjalanan hidup kami menunjukkan jati diri kami sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Melalui kehidupan kami sebagai pengikut-Mu yang mengasihi Engkau, nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Tuhan tolong kami. Hamba berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat, saudara-saudara hamba yang mendengarkan kebenaran firman Allah, saudara-saudara hamba yang beribadah bersama dengan kami saat ini. Kiranya kami bersama-sama berkata, menjawab pertanyaan Tuhan bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Jaga kami semua, berkati kami semua Tuhan. Jadikan kami pelaku firman, dan dalam segenap perjalanan hidup kami sungguh mau membuktikan kasih itu. Kami mau membuktikan sungguh-sungguh kami mau terus mengikuti Yesus sampai garis akhir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Sungguh Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan Yesus mau kita mengasihi Dia sungguh-sungguh. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita selesai dan kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama adalah setiap pengumuman akan disampaikan kepada jemaat melalui WA group. Ya, kita gunakan fasilitas yang ada karena kita belum bisa beribadah di gereja bersama-sama, jadi minggu depan juga masih tetap ibadah di rumah saja. Dan jika ada pokok-pokok doa, pergumulan Bapak Ibu Saudara bisa disampaikan ke sekretariat. Kita akan doa bersama, kita akan doakan, ya, kita akan gumuli bersama. Dan jika ada yang bimbingan yang hendak dibimbing, bisa kita gunakan melalui telepon, melalui WA, atau pertemuan 1-2 orang juga bisa kita lakukan. Dan biarlah minggu-minggu ini kita jalani dengan penuh sukacita, walaupun ada tantangan, ya, pergumulan yang datang sini berganti, tetap bersukacita. Kita nikmati hadirat Tuhan, kita nikmati kasih Tuhan, dan kita terus tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.